yang dipakai untuk latihan tidak dapat dikendalikan. Dan pemirsa, karena tidak dapat dikendalikannya, moncong meriam pun membabi buta ke arah sekitarnya. Dan pemirsa, saat ini pihak TNI Angkatan Darat masih menyelidiki penyebab meriam yang tidak dapat dikendalikan ini. Apakah ini merupakan kesalahan prosedur atau kesalahan teknis pada meriam? Dan untuk itu pemirsa, kita akan langsung membahas insiden meriam di Natuna. Langsung kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan, Bapak Supyadin Aris Saputra. Selamat siang Pak Supyadin. Selamat siang Mbak Zum. Ya, kemarin terjadi insiden meriam yang akhirnya tidak terkendali. Apa yang terjadi Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan turut belasungkawa ya atas gugurnya prajurit kita dari Batrai Arhanud yang sedang melaksanakan latihan di Kepulauan Natuna. Yang kedua, saya juga menyampaikan turut prihatin atas terjadinya musibah senjata tersebut ya. Nah, kalau saya melihat penjelasan-penjelasan yang ada di internet, karena sampai hari ini kita belum mendapatkan penjelasan dari Pangkostrat maupun dari pihak TNI AD. Dari cerita-cerita penjelasan yang ada di media, ada dua hal di sini yang bisa saya simpulkan sementara. Pertama, kemungkinan ini human error. Kenapa saya katakan human error? Seharusnya kalau terjadi hal yang seperti itu, seharusnya si penembak ini, ya, awak senjata ini harus menghentikan tembakan itu. Tapi yang terjadi, tembakan ini berjalan terus dan tidak terkendali. Ya, yang kedua, ya, itu ada salah teknis senjata. Kesalahan teknis senjata yang dari dia elevasinya tinggi, ya, artinya arah tembakan itu ke atas, ke arah objek yang mau ditembak, dalam ini drone, tapi tiba-tiba elevasi senjata ini turun dan mendatar. Kemudian dalam keadaan dia elevasi turun, senjata ini berputar ke arah samping, di mana di samping situ ada pucuk lain, ya, pucuk meriam yang lain, dan tembakan itu mengarah ke situ, antara lain terkena kepada prajurit dan beberapa prajurit dan komandan baterainya, ya, seorang kapten. Nah, saya kira ini jadi ada dua hal yang menyebabkan kejadian ini. Pertama, kita harus lidiki human errornya, ya, di mana senjata itu harusnya bisa dikendalikan dan tembakan itu bisa dihentikan secara teknis. Yang kedua juga kita akan melihat pada teknis senjata itu, mengapa sampai senjata itu tidak bisa terkendali, mengapa sampai senjata itu turun elevasinya dari ke atas sampai dengan ke bawah begitu. Begitu Mbak Azum sementara. Iya, berbicara tentang human error Pak, mungkin ada standarisasi tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang mengoperasikan senjata tersebut, dalam artian kalau kemarin meriam ini memang ada standarisasi yang harus dimiliki oleh pengoperasian dari senjata ini Pak. Ya, saya pikir tidak mungkin krunya itu kru yang di-upgrade dadakan ya. Saya sangat yakin prosedur yang sudah baku di TNI AD itu, sebelum senjata-senjata itu dibawa ke medan latihan yang sesungguhnya, biasanya senjata itu sudah dilatihkan dulu, diuji coba, diperiksa di basicnya, ya, di markasnya itu sudah dilatihkan, dicoba, semua sudah diteliti. Nah, baru dia bisa siap berangkat ke daerah latihan yang sesungguhnya, dalam ini di Natuna. Jadi tidak mungkin senjata itu begitu saja diangkut ke Natuna tanpa ada latihan-latihan pendahuluan di daerah basisnya, begitu Mbak. Jadi sebenarnya mereka ini yang mengoperasikan meriam kemarin sudah terlatih begitu ya Pak ya? Lalu lantas saya kira sangat terlatih, karena dia kan ya. Kenapa Mbak? Kalau misalnya tadi Bapak katakan juga mungkin juga ini tidak saja human error tetapi technical error. Lalu ada tidak standarisasi dari senjata yang memang sudah bisa digunakan begitu Pak untuk latihan? Bagaimana standarisasi alutsista ya, di kan senjata kita? Ya. Senjata ini kan secara teknis sudah diuji coba oleh TNI, sehingga dia bisa diterima di lingkungan TNI AD, ya kan gitu.
Tetapi bisa saja di dalam perjalanan, dalam pengangkutannya terjadi goncangan misalnya di kapal, kemudian terjadilah hal-hal teknis ya yang tidak bisa kita dan seharusnya memang senjata itu sebelum ditembakkan kembali di daerah Natuna itu harusnya diteliti kembali secara teknis untuk senjata itu apakah ada gangguan-gangguan secara teknis. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan hal yang terjadi ini tentu pertama human error, yang kedua teknis senjata. Nah, inilah yang harus nanti dilakukan investigasi ya oleh TNI AD, oleh Balitbang TNI AD, Dislitbang TNI AD, bagaimana kasus ini bisa terjadi. Nah, sementara nanti dari Komisi 1 kita juga akan memanggil Panglima TNI juga termasuk dalam hal ini adalah Pangkostrat untuk meminta penjelasan sejauh mana kasus ini sampai terjadi begitu, Mbak Ajum. Ya Pak, kita akan hold sebentar perbincangan kita karena kita akan melihat informasi berikut ini. Pemirsa Wakil Ketua Din, Pak Supyadin masih bersama kami. Iya, kita akan bertanya selanjutnya mengenai bagaimanakah selama ini alutsista kita dirawat, Pak. Bisa diceritakan mungkin secara singkat. Ya kan kalau seperti senjata meriam itu Pak ya, itu kan kita ada yang namanya senjata-senjata itu ada pemeliharaan rutin ya, pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, kemudian pemeliharaan ya kalau kategori kita ada pemeliharaan ringan, ada pemeliharaan berat begitu ya, dan itu senjata-senjata itu selalu ya setiap saat itu dibersihkan oleh kalau dia perorangan oleh perorangan. Kalau ini senjata kelompok, maka dia dibersihkan kelompok. Nah, meriam ini itu termasuk senjata kelompok. Dia bukan senjata perorangan. Berarti ada di awaknya itu ada penembak, ada pembantu penembak, ya, ada tamtama munisinya yang menyiapkan munisi. Biasanya seperti itu. Nah, itu selalu, itu rutin dalam pemeliharaan itu selalu, ya. Tidak pernah senjata itu dibiarkan tersimpan sampai seminggu. Itu selalu tiap hari dibersihkan, diperiksa segala macamnya. Apalagi kalau menjelang penggunaan untuk latihan. Itu berulang kali senjata itu diperiksa. Ya. Diperiksa sampai meyakinkan. Tetapi sekali lagi, yang namanya musibah kita tidak pernah tahu dan dia bisa terjadi kapan saja. Nah, oleh karena itu saya pikir kita perlu melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus kecelakaan ini. Apakah nanti senjatanya, apakah itu human errornya, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa kita temukan nanti untuk perbaikan ke depan, termasuk ya, produksinya ini. Ya. Baik, Pak Lantas, bagaimana dengan anggarannya untuk perawatan? Apakah bagaimana anggaran dari perawatan ini, Pak? Perawatan alutsista? Kalau anggaran selama ini, Mbak, anggaran-anggaran untuk kepentingan pertahanan itu selalu kita penuhi, ya. Selalu kita penuhi. Misalnya, kalau tahun 2017 ini anggaran departemen lain-lain itu dipotong 20%. Khusus anggaran pertahanan sama sekali tidak kita potong. Ya, kita pertahankan untuk tetap pada posisi awal, yaitu sebesar hampir 100 sekian T ya kan gitu. Ya, itu. Jadi tahun 2017 ini itu anggaran pertahanan itu termasuk tentu di dalamnya anggaran untuk pemeliharaan. Itu selalu kita penuhi kebutuhannya, tidak pernah kita kurangi, begitu Mbak Jom. Baik, terima kasih Pak Supyadin atas informasinya dan tentu saja kita semua berharap agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ya. Terima kasih Pak, selamat siang. Baik, kita berharap semua seperti itu. Terima kasih. Dan pemirsa tewas dan 6 anggota lainnya terluka saat melakukan gladi bersih latihan perang di wilayah Tanjung Datuk, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Insiden ini diduga akibat gangguan pada peralatan pembatas elevasi meriam. Angkatan Darat dilaporkan meninggal dunia setelah sebuah meriam diduga meledak saat latihan pasukan pemukul cepat PPRC di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau. Selain menewaskan 4 anggota, ledakan meriam itu juga melukai 6 anggota TNI Satuan Yon Arhanud 1 Kostrat lainnya. Saat ini mereka dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Pontianak, Kalimantan Barat. Para korban mengalami luka di bagian kepala, perut, hingga kaki. Insiden ini terjadi saat gladi bersih latihan PPRC yang puncaknya sendiri akan berlangsung hari Jumat besok. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait insiden ini.
Namun dugaan sementara saat penembakan Miriam terjadi gangguan pada peralatan pembatas elevasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Agus Faturrahman, Metro TV. Uji publik di Jakarta, masyarakat dapat menyampaikan masukan, pertanyaan, dan menyampaikan catatan rekam jejak kepada setiap calon. Bahan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pansel untuk menentukan 14 nama yang nantinya akan diajukan ke DPR RI. Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 menggelar uji publik 60 calon anggota Komnas HAM. Uji publik dilangsung tanggal 17 hingga 18 Mei 2017 dengan melibatkan unsur dari pegiat HAM, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat. Dalam proses seleksi calon anggota Komnas HAM, mengemuka seorang calon berlatar belakang pengurus salah satu ormas yang sering mendapat sorotan masyarakat. Ketua Pansel Komnas HAM Jimli Asyidiki menyatakan Pansel bekerja profesional dan memberikan penilaian berdasarkan kemampuan. Ia menegaskan setiap orang memiliki hak untuk mengikuti proses pencalonan, termasuk yang berlatar belakang anggota ormas. Kita cek di tracking ini, semua orang yang punya afiliasi politik, itu tentu tidak direkomendir. Kalau dia hanya ormas, ya tidak apa-apa. Tapi ormas pun ada preferensi, ya, maka kita harus perlakukan semua ormas adil aja. Nanti kalau memang itu dari segi kemampuan, dari segi integritas, dari segi itu tidak memenuhi syarat, ya tentu tidak akan lolos. Kekurangan fisik tak menjadi penghalang semangat penyandang disabilitas Bahrul Fuad untuk maju sebagai calon anggota Komnas HAM. Fuad yang tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia ini menyatakan edukasi menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini di tengah maraknya diskriminasi agama dan HAM. Bagaimana Komnas HAM ke depan nanti bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat, karena sekarang ini persoalannya adalah soal edukasi di masyarakat tentang HAM itu sendiri. Seringkali HAM itu dibenturkan oleh kelompok tertentu, dibenturkan dengan keyakinan atau agama, padahal hak asasi manusia dengan ajaran agama itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dari 60 calon ini nantinya akan dipilih 14 nama untuk diajukan ke DPR. Selanjutnya DPR akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu pemirsa, DPR Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang